Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raul Gonzales, NIM 19137027. Saya pada mata kuliah ilmu ukur tambang sesi Senin pukul 13.20 sampai 15.50. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum poligon terbuka. Baiklah, seperti biasanya kita menggunakan peralatan berupa alat pelindung diri. Di sini saya menggunakan helm, rompi, dan sepatu safety. Selanjutnya yaitu meteran, kompas yang akan kita gunakan pada HP, manometer yang akan kita gunakan pada HP, galon berupa tiang tinggi ini, dan ukur berupa tiang pendek nantinya yang akan kita gunakan. Yang pertama yang kita harus lakukan pada praktikum ini yaitu pergi ke lokasi praktek. Kemudian kita menentukan titik-titik yang akan kita ukur. Di sini titik 1 kita ini dan titik 2-nya ini. Usul artinya titik 3, 4, 5 nya di sana. Setelah seperti biasanya, pertama kita mengukur arah utara pada lokasi ini dengan menggunakan kompas. Dengan menggunakan kompas, yang mendapatkan arah utara lokasi ini berada di sana. Selanjutnya kita mengukur sudut. Jadi kita berdiri di P1, kita mengukur sudut ke P2 dengan menggunakan kompas. Di sini saya mendapatkan sudut dari P1 ke P2 ini yaitu sebesar 120 derajat. Kita menggunakan kilometer untuk mengukur sudut dari P1 ke P2. Dengan menggunakan kilometer, saya mendapatkan sudut dari P1 ke P2 sebesar 0,9 derajat. Selanjutnya kita akan mengukur jarak dari titik P1 ke titik P2. Dengan menggunakan meteran, saya mendapatkan jarak dari P1 ke P2 sebesar 3,63 meter. Kita berpindah posisi ke titik P2. Selanjutnya kita ukur dari titik P2 ke titik P1. Pertama kita ukur sudutnya menggunakan kompas pada HP. Dengan menggunakan kompas pada HP, saya mendapatkan sudut dari P2 ke P1 yaitu sebesar 300 derajat. Selanjutnya kita mengukur sudut dengan menggunakan kilometer. Dengan menggunakan kilometer pada HP, saya mendapatkan sudut dari titik P2 ke P1 sebesar 0,9 derajat. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengukur azimut dari titik P2 ke titik P3. Karena P3 saya memindahkan jalur dari P1 tadi untuk mempermudah pengukuran. Dengan menggunakan kompas pada HP, saya mendapatkan sudut dari P2 ke P3 sebesar 75 derajat. Untuk sudut dari titik P2 ke titik P3 dengan menggunakan kilometer. Dengan menggunakan kilometer, saya mendapatkan sudut dari P2 ke P3 sebesar 1,2 derajat. Selanjutnya kita akan mengukur jarak di titik P2 ke titik P3 dengan menggunakan meteran. Dengan menggunakan meteran, saya mendapatkan jarak dari P2 ke P3 sebesar 4,7 meter. Selanjutnya kita berpindah tempat ke titik P3. Kita ukur sudut dari titik P3 ke titik P2. Dengan menggunakan kompas pada HP, saya mendapatkan sudut dari P3 ke P2 sebesar 255 derajat. Selanjutnya kita ukur sudut dengan menggunakan kilometer. Dengan menggunakan kilometer, saya mendapatkan sudut dari P3 ke P2 sebesar 1,2 derajat. Selanjutnya kita akan menuju dari P3 ke P4. Jalur dari P2 tadi saya pindahkan ke titik P4 untuk mempermudah pengukuran. Pertama kita mengukur sudut dari titik P3 ke titik P4 dengan menggunakan kompas. Dengan menggunakan kompas, saya mendapatkan sudut dari P3 ke P4 sebesar 135 derajat. Selanjutnya kita mengukur sudut dari P3 ke P4 menggunakan kilometer. Dengan menggunakan kilometer, saya mendapatkan sudut dari P3 ke P4 sebesar 1,1 derajat. Selanjutnya kita akan mengukur jarak dari titik P3 ke titik P4. Dengan menggunakan meteran, saya mendapatkan jarak dari P3 ke P4 sebesar 3,9 meter. Baiklah, selanjutnya kita berdiri di titik P4. Kita akan menuju ke titik P3. Pertama kita mengukur sudut dengan menggunakan kompas. Dengan menggunakan kompas,
saya mendapatkan sudut dari P4 ke P3 sebesar 315 derajat. Kita akan mengukur sudut dari P4 ke P3 dengan menggunakan kilometer. Dengan menggunakan kilometer, saya mendapatkan sudut dari P4 ke P3 sebesar 1,1 derajat. Kita akan mengukur dari P4 ke P5. Yang lon di P3 tadi saya pindahkan ke P5. Kita akan mengukur sudut dari P4 ke P5 dengan menggunakan kompas. Dengan menggunakan kompas, saya mendapatkan sudut dari P4 ke P5 sebesar 75 derajat. Selanjutnya kita mengukur sudut dari P4 ke P5 dengan menggunakan kilometer. Dengan menggunakan kilometer, saya mendapatkan sudut dari P4 ke P5 sebesar 1,3 derajat. Selanjutnya kita akan mengukur jarak dari P5 ke P4. Dengan menggunakan meteran, saya melakukan jarak dari P5 ke P4 sebesar 3,7 meter. Kita berdiri di titik P5. Selanjutnya kita akan mengukur sudut dari P5 ke P4. Dengan menggunakan kompas, saya mendapatkan sudut dari P5 ke P4 sebesar 255 derajat. Mengukur sudut dari P5 ke P4 dengan menggunakan kilometer. Dengan menggunakan kilometer, saya mendapatkan sudut dari P5 ke P4 sebesar 1,3 derajat. Semua data yang kita dapatkan tadi kita catat pada buku catatan. Baiklah, hanya segitulah untuk praktikum kali ini. Selanjutnya kita akan melakukan pembuatan laporan. Baiklah, setelah melakukan praktikum kita akan melanjutkan dengan pembuatan laporan. Baiklah, kita akan menyalin data praktikum kita tadi ke tabel praktikum seperti ini. Dan tidak lupa pula kita membuat sketsa pengukuran seperti ini. Inilah sketsa pengukuran kita yang kita lakukan di lapangan tadi. Selanjutnya kita akan melakukan analisa data. Pertama kita akan menganalisa titik P1 ke titik P2. Kita cari beta dengan rumus bacaan sudut pandang sudut kanan dikurang bacaan sudut kiri. 300 derajat dikurang 0 derajat sama dengan 300 derajat. Sudut kiri titik P1 merupakan titik awal kita, jadi tidak ada sudut kirinya. Tapi untuk azimut dari P1 ke P2 nantinya kita akan menggunakan 120 derajat tadi. Selanjutnya kita hitung HD dengan rumus jarak meteran dikali cos kilometer. Kita dapatkan nilai HD seperti ini. VD dengan rumus jarak meteran dikali sin kilometer. Kita dapatkan hasilnya seperti ini. Nilai DH sama dengan VD ya seperti ini tadi. Selanjutnya kita hitung nilai DX dengan rumus HD dikali sin kompas. Kita dapatkan nilai DX seperti ini. Selanjutnya kita hitung nilai DY dengan rumus HD dikali cos kompas. Kita dapatkan nilai DY seperti ini. Untuk koordinat XP1 kita, ini kita menggunakan NIM 10XX. Karena NIM saya akhirnya 27, maka koordinat saya adalah 1027, 1027 dan ZP1-nya 27 meter. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan penggunaan data dari titik P2 ke titik P3. Yang pertama itu beta 2. Dihitung dengan rumus bacaan sudut kanan yang kurang bacaan sudut kiri. Kita dapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian alfa kita dengan rumus 180 derajat dikurang beta 2. Kita dapatkan hasilnya segini. Selanjutnya alfa 23 itu alfa 12 dikurang alfa. Kita dapatkan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita hitung HD, VD, DH, DX dan DY dengan rumus yang sama seperti yang kita gunakan pada P1 ke P2 tadi. Kita hitung juga koordinat XP2 dan YP2 sekalian dengan ZP3. XP2 kita hitung dengan XP1 ditambah HD12 dikali sin alfa 12. Kita dapatkan koordinat XP2 seperti ini. YP2 kita hitung dengan rumus YP1 ditambah HD12 dikali cos alfa 12. Kita dapatkan nilai YP2 kita seperti ini. Sedangkan ZP2 kita hitung dengan Z1 ditambah VD12. Kita dapatkan nilai ZP2 kita seperti ini. Selanjutnya kita melakukan pengolahan di titik P3 ke titik P4. Kita hitung dulu beta 3 dengan rumus
bacaan sudut kanan dikurang bacaan sudut kiri, kita dapatkan nilai beta 3 segini. Selanjutnya theta kita hitung dengan beta 3 dikurang 190 derajat, kita dapatkan nilainya segini. Selanjutnya kita hitung alfa 34 dengan rumus alfa 23 ditambah nilai theta ini, kita dapatkan hasilnya segini. Kita hitung HD, VD, DH, DX, dan DY dengan rumus yang sama seperti yang kita gunakan tadi. Kita hitung juga koordinat XP3, YP3, dan ZP3. XP3 kita hitung dengan rumus XP2 tambah HD23 dikali sin alfa 23. Kita dapatkan nilai XP3 kita segini. YP3 kita hitung dengan YP2 ditambah HD23 dikali cos alfa 23. Kita dapatkan nilai YP3 kita segini. Selanjutnya yaitu ZP3 kita hitung dengan ZP2 ditambah VD23. Dan kita dapatkan nilai ZP3 kita segini. Selanjutnya kita melakukan pengendatan dari titik P4 ke titik PN. PN ini adalah P5 kita. Pertama itu beta 4. Kita hitung dengan bacaan sudut kanan dikurang bacaan sudut kiri. Kita dapatkan nilainya segini. Kemudian alfanya 190 derajat dikurang B4, kita dapatkan nilainya segini. Selanjutnya kita hitung alfa 4n atau alfa 45 dengan rumus alfa 34 dikurang alfa yang ini. Hasilnya adalah segini. Selanjutnya kita hitung HD, VD, DH, DX, dan DY dengan rumus yang sama seperti yang kita gunakan tadi. Selanjutnya kita hitung koordinat XP4, YP4, dan Z4. XP4 kita hitung dengan rumus XP3 ditambah HD34 dikali sin alfa 34. Kita dapatkan nilai XP4 kita segini. Selanjutnya itu YP4 kita hitung dengan YP3 ditambah HD34 dikali cos alfa 34. Kita dapatkan hasilnya segini. Selanjutnya itu Z4 kita hitung dengan ZP3 ditambah VD34. Kita dapatkan nilai Z4 kita segini. Selanjutnya kita akan menghitung koordinat XPN, YPN, dan ZPN. Atau nilai N tersebut adalah 5, XP5, YP5, dan ZP5. Nilai XP5 kita hitung dengan XP4 ditambah HD45 dikali sin alfa 45. Kita dapatkan nilai XPN atau XP5 kita segini. Selanjutnya itu YPN atau YP5 kita hitung dengan YP4 ditambah HD45 dikali cos alfa 45. Kita dapatkan nilai YPN atau YP5 kita segini. Selanjutnya itu ZPN atau ZP5 kita hitung dengan ZP4 dikali VD45. Kita dapatkan nilai ZPN atau ZP5 kita segini. Baiklah, setelah kita lakukan analisa data, kita akan memindahkan hasil pengukuran ke tabel pengukuran. Seperti inilah hasil pengukuran kita kali ini. Dan seperti praktikum-praktikum sebelumnya, output dari praktikum ini adalah pembuatan peta. Di sini kita membuat peta poligon terbuka seperti ini. Dengan legenda yang garis ke atas ini adalah yalonnya. Titik-titik ini adalah posisi titik yang kita lakukan pengukuran tadi. Sedangkan garis ini adalah jarak antar titik. Di sini kita menggunakan skala 1:100 dan tentunya dengan arah utara ke atas. Baiklah, sekian dulu untuk praktikum kali ini. Salah tanggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.